Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, Zat yang paling pantas untuk ditunduki, dihormati, dicintai dan juga ditakuti. Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita, dan dia menggantungkan segala nikmat yang dia berikan dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala sesuatunya yang membuat roda kehidupan kita ini bisa berputar dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat pujian ini. Kita panjatkan juga salam hormat kita kepada manusia pilihan yang telah memandu semua manusia bagi yang mau beriman kepada Sang Pencipta Allah, agar mengetahui mana perintah dan mana larangan, mana halal dan mana haram. Dan pada saat mereka meninggal, mereka akan masuk ke dalam surga. Dengannya lah risalah langit ditutup dan juga dinobatkan oleh Sang Pencipta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada manusia terbaik ini. Seperti biasa teman-teman sekalian, melanjutkan bahasan kitab Kabair atau dosa-dosa besar dalam bahasa Indonesianya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dan malam ini kita masuk, semoga Allah berkahi, dosa besar ke-20. Sebenarnya agak mirip dengan dosa besar ke-19, tetapi yang ke-19 lebih global. Lebih khusus, dan sekarang lebih global. Kalau yang lalu kita berbicara tentang orang yang berkhianat di harta ghanimah, baitul mal dan zakat. Kalau sekarang kita masuk ke berbuat zalim, dosa besar ke-20, berbuat zalim dengan mengambil harta orang secara batil. Teman-teman sekalian, salah satu yang ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, selain hawa nafsu untuk mengejar lawan jenis, atau melakukan zina, atau sesama jenis, lesbian dan homoseksual, juga adalah bagaimana seseorang mencintai harta dan mencintai jabatan. Sampai pada tingkat ada orang bersaing satu sama yang lain, 3 godaan syaitan tadi. Dan ini induk godaan syaitan. Lawan jenis, atau masalah biologis, masalah harta, dan juga masalah jabatan. Di dalam salah satu athar disebutkan bahwasanya Idris alaihissalam pernah bertemu dengan iblis, dan di leher iblis ada kalung berwarna-warni. Lalu kemudian Idris alaihissalam bertanya, wahai iblis, apa yang ada di lehermu itu? Dia mengatakan, ini semua adalah kalung godaan yang aku akan kalungkan kepada setiap anak Adam yang mulai mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak dikatakan balik, tapi mungkin dia sudah bisa membedakan jenis kelamin. Kalau kita sekarang mungkin 5 tahun, 6 tahun. Yang paling pertama aku letakkan padanya adalah kalung syahwat, dan inilah dia. Ditunjukkan kepada Idris alaihissalam. Saya tidak ingat dalam athar ini disebutkan warnanya apa, tapi jelas waktu itu warna-warni dikatakan. Kemudian kalau dia tergoda dengan itu, maka aku biarkan kalung itu sampai dia meninggal dunia. Dia akan terus tergoda dengan hawa nafsu. Yang dikejar cuma hawa nafsu saja. Bagaimana dia tertarik dengan lawan jenisnya, bagaimana dia melakukan ciuman, bagaimana dia menunjukkan sentuhan, bagaimana dia berzina, itu saja targetnya seumur hidupnya. Ada orang kena penyakit seperti ini, subhanallah. Kemudian kalau dia berhasil lolos, dia enggak mau itu, maka aku kalungkan kalung yang kedua, dan ini adalah cinta harta. Sampai pada tingkat dia lebih mencintai harta dari dirinya sendiri. Kalau dia pun akan meninggal dunia, maka dia lebih berpikir untuk melindungi hartanya dengan tubuhnya daripada dia menyelamatkan dirinya dan hartanya dibiarkan hancur. Seperti terjadi pada Qarun. Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sudah sampai dikuasai oleh syaitan, mencintai harta sampai berlebihan, sampai pada tingkat pada saat terjadi gempa yang membuat istanahnya rubuh dan harta-hartanya tertanam di tanah, dia lebih memilih untuk memeluk harta tersebut dan tenggelam bersamanya, bukan menyelamatkan dirinya. Dan biasanya orang seperti ini dia tidak peduli apakah istrinya, apakah anaknya, apakah dia harus korbankan orang tuanya. Sampai kita temukan ada kasus anak membunuh orang tuanya hanya karena harta, hanya karena kendaraan, hanya karena pakaian, hanya karena rumah, hanya saling bunuh-membunuh, hanya karena warisan, misal. Atau misal masalah kerjaan yang diperebutkan atau proyek sebuah bisnis. Maka sampai pada tingkat mereka mengorbankan orang lain atau mengorbankan dirinya, tidak peduli. Kalaupun dia melawan sampai dia mati, yang penting dia mendapatkan harta itu. Padahal kalau dia berpikir secara akal sehat,
Kalau dia mati teman-teman sekalian, harta itu tidak akan dimiliki. Ini masuk juga dalam sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana beliau bersabda, nanti akan keluar gunung emas di sungai Furat. Furat ini kalau di Turki dikatakan Efrat, ya, yang ada di Turki, akan keluar gunung emas. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai keluar gunung emas di sungai Furat. Kalau dia keluar, maka manusia akan saling berebut satu sama yang lain, emas itu. Kalau kalian melihat itu jangan ikut-ikutan, kata Nabi SAW. Buat kita ini dilarang ikut-ikutan. Umat Nabi SAW dilarang ikut-ikutan. Karena dari 100 orang, 99 akan mati dan hanya 1 yang lolos. Maka para sahabat faham maksud Nabi SAW akan ada dari umatnya yang ikut-ikutan. Kata sahabat, ya Rasulullah, tapi kenapa masih ada di antara kami yang ikut? Seakan-akan Anda mengatakan jangan ikut, ini seakan-akan ada yang ikut. Kenapa ya pada saat itu ada yang mau ikut? Maka kata Nabi SAW, karena dia berharap dialah yang satu itu yang akan selamat. Tetap dia kejar, walaupun sudah lihat ini orang bunuh-bunuhan. Kalau kita lihat teknologi sekarang teman-teman sekalian, mungkin orang sudah menggunakan senjata-senjata yang canggih, yang mungkin senjata pemusnah gitu kan. Bisa mati orang dengan luar biasa, nyawa sudah tidak ada nilainya. Orang sudah tahu tuh kematian di depan matanya, masih berebut emas itu. Sampai kata Nabi SAW, dari 100 orang 99 mati, cuma 1 yang lolos. Saking banyaknya korban pada saat itu di tempat lokasi emas nanti, maka setelah banyak korban yang bergelimpangan, saking banyaknya sudah enggak terurus jenazah itu, lewatlah seorang pencuri di dekat gunung emas itu, yang dulu pernah dipotong tangannya karena mencuri. Lalu dia menghadap ke gunung emas itu sambil berkata, gunung emas ini enggak ada yang ambil akhirnya. Enggak ada yang ambil akhirnya. Maka dia berkata, si pencuri tadi yang dipotong tangannya, sungguh terhina kau, dia mengatakan kepada emas itu. Gara-gara kamulah tanganku dipotong. Lalu dia meninggalkannya. Dia pun tidak mengambilnya. Padahal dia bisa ambil. Dia sekarang sudah nggak ada orang sudah banyak mati, tapi dia nggak mau ambil. Berarti pada saat itu emas sudah tidak berlaku lagi. Harta orang sudah tidak inginkan. Tapi sebelumnya orang membunuh gara-gara harta. Itu banyak terjadi. Lalu kemudian di lanjutan athar, kata iblis, kalau dia berhasil lolos dari situ, dia masih bisa ngontrol hawa nafsunya, dia masih bisa ngontrol harta, maka saya akan kalungkan kalung yang ketiga, gila jabatan. Dia akan tergila-gila dengan jabatannya. Sampai-sampai dia akan mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan jabatan itu. Ada orang begini subhanallah, jabatan. Walaupun dia harus mempertaruhkan nama baiknya, yang penting dia dianggap sebagai ketua misalnya. Atau dianggap sebagai pimpinan, atau dianggap sebagai ketua geng lah, atau apalah. Sampai-sampai kalaupun untuk menjadi ketua geng, walaupun harus loncat dari building, walaupun harus mati, walaupun harus nunjukkan kalau dia itu adalah kuat, padahal kematian depan matanya. Jelas kalau dia mati, udah selesai, nggak jadi ketua geng lagi. Tapi dia lakukan. Cinta itu dibuat oleh iblis, laknatullahi alaih. 3 hal ini, tapi saksi bahasan kita bagaimana salah satu strategi iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan cara membuatnya cinta terhadap harta. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam Islam kita dianjurkan, di antara salaful ummah, dulu ada di antara mereka yang berdoa, mengatakan, Allahumma jal amwaluna fi aidina la fi qulubina. Di antara doa yang masyhur di antara para ulama-ulama salaf yang saleh dulu, adalah mereka mengatakan, ya Allah jadikanlah, kalau mereka terima duit, mereka harta, warisan kah, emas kah, hasil panen kah, mereka selalu mengatakan, ya Allah jadikanlah harta-harta ini di tangan kami dan bukan di hati kami. Di tangan kami dan bukan di hati kami. Artinya kami mudah untuk keluarin. Hilang pun enggak masalah buat kami, enggak sampai merusak hati. Sampai pada tingkat itu mereka berdoa tentang masalah harta. Harta teman-teman sekalian bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Dia akan baik kalau kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ni'ma malus salih fi yadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang halal adalah yang ada di tangan seorang hamba yang saleh. Ini puncak yang terbaik dari harta itu. Jadi kalau antum dalam kondisi faham agama, kemudian berusaha bekerja keras lalu punya kekayaan, nah itu puncaknya. Karena dengan ilmu, dengan keimanan kita akan melakukan hal-hal yang positif. Membangun masjid, bantu orang susah gitu kan. Kita akan mengejar akhirat dengan harta itu. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW yang sahih, yang sudah masyhur, tidak boleh iri kecuali pada 2 orang.
Kata Nabi SAW, kita tidak boleh iri pada orang, kecuali dua. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniai Al-Quran, lalu dia membacanya setiap siang, pagi dan malam hari. Setiap hari, pagi dan sore dia baca terus. Maka itu orang yang paling pantas kita cemburui. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta, lalu kemudian dia habiskan hartanya dengan sedekah di pagi dan sore hari. Ini orang yang paling pantas dicemburui. Karena dia tahu uang yang saya pegang, biasanya kalau orang soleh itu begini. Kalau teman-teman sudah sampai pada tingkat level iman itu akan dirasakan begini. Kita kalau pegang duit, aduh kayaknya saya nggak usah simpan nih. Saya harus taruh di mana duit ini? Siapa lagi yang saya harus bantu? Terus kita ingat siapa ya? Ini terjadi pada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dan banyak sahabat yang terjadi seperti itu. Zubair bin Awam pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas, gitu kan? Lalu dia bilang sama dia gelisah, nggak bisa tidur malam itu. Belum pernah datang keuntungan sebesar itu. Lalu istrinya tanya, kenapa wahai Zubair? Dia bilang, ini emas. Belum pernah Allah Azza wa Jalla kirim kepada saya harta sebanyak ini. Maka saya tidak tenang nih, gelisah. Kata istrinya, lalu apa yang kau niatkan? Apa yang kau inginkan dalam hatimu? Dia bilang, saya ingin sedekahkan. Kata istrinya, ayo kita sama-sama lakukan. Dibungkuslah harta tersebut, tidak sampai subuh, mereka malam itu begadang. Kecuali sudah dihabisin, dibagi-bagiin semuanya, sampai habis. Ini luar biasa ya. Karena dia merasa, harus saya apain duit ini nih? Kalau saya tinggal pun untuk apa? Kalau saya meninggal maka akan diapakan? Akan jadi warisan. Apa manfaatnya buat saya sekarang? Sampai begitu. Orang kalau sudah soleh, bertemu dengan harta yang soleh akan seperti itu teman-teman sekalian. Targetnya adalah bukan memperbanyak nilai di rekening. Tapi targetnya bagaimana makin banyak orang yang dia, atau yang makin banyak sesuatu yang menambah poin-poin di buku amal solehnya karena harta itu. Enggak pernah berhenti. Dan ingat, yakin dengan satu konsep. Makin banyak antum keluarkan di jalan Allah, demi Allah teman-teman sekalian, makin banyak rezeki datang. Banyak sekali. Banyak sekali. Saya pribadi punya pengalaman yang saya tidak bisa bayangkan gitu. Tidak masuk di akal saya. Pada saat kita terima duit, kemudian ada orang lalu kita berikan, tiba-tiba saya nggak tahu dari mana beberapa hari kemudian tiba-tiba ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Datang dari sumber macam-macam, termasuk ada orang yang pernah utang sulit untuk bayar, tiba-tiba bayar gitu. Allah mudahkan dengan itu. Jadi hati-hati, jangan tahan, tapi keluarkan. Makanya sebuah hadis Bukhari juga berbunyi, setiap pagi dan sore hari ada malaikat yang turun. Lalu berkata, ya Allah, berkahilah orang yang berinfak pada hari ini, dan susahkanlah hidupnya orang yang perhitungan, yang pelit. Jadi makin dikeluarkan, makin banyak sumbernya. Antum kalau diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla, ada titipan apa, amal sosial, atau ada kelebihan rezeki, antum berbagi, maka pastikan akan datang, akan berlipat-lipat datang. Tapi kalau antum baru dikasih sedikit keuntungan, 1 juta, 10 juta, ada mungkin orang dapat keuntungan 100 juta, terus kemudian tiba-tiba berubah perilakunya, ada orang miskin lewat, sudah mulai nggak mau memberi, gitu kan? Pastikan tertahan sampai di situ. Uang itu akan habis dan tidak akan bertambah. Tapi coba balik kasusnya, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Gitu kan? Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia 4 golongan. Yang pertama adalah yang Allah karuniai ilmu dan harta. Jadi masuk dalam kategori tadi yang saya bilang, harta saleh di tangan orang saleh. Gitu kan? Orang yang Allah karuniai ilmu dan harta, dia tahu ilmu syar'i, bagaimana dia rindu akhirat, targetnya adalah akhirat, dan diberikan harta yang banyak. Lalu dia habiskan keduanya di jalan kebaikan. Datang orang dua, golongan yang terbaik kedua adalah golongan yang diberikan harta tapi tidak punya ilmu. Punya harta tapi nggak punya ilmu. Lalu kemudian, orang yang diberikan ilmu tapi nggak punya harta, terbalik. Punya ilmu tapi nggak punya harta. Miskin tapi alim, tahu ilmu agama. Lalu dia dengan niatnya yang luar biasa, dia lihat orang pertama ini yang luar biasa tadi, yang saleh, berilmu, lalu dia suka sedekah, dia lihat, dia cemburu. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku harta seperti orang itu, aku akan buat seperti dia, persis. Misal akan bangun masjid, akan bangun pesantren. Kalau antum lihat ada orang saleh, kemudian dia juga punya banyak amal jariah, dia bangun masjid sana sini, punya pesantren, bantu terbitin Al-Quran, punya media muslim, Islam, apa sajalah. Ya, yang merupakan amal jariah buat dia. Dari harta itu, antum tidak memiliki, tapi antum tahu itu adalah sumber amal jariah. Niatkan dalam hati, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan seperti dia, aku akan buat yang sama. Tulus dari hati. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Mereka dua-dua sama pahalanya.
Karena tulusnya niatnya ya. Jadi bukan ini bukan orang yang punya harta lalu dia mau nipu Allah, tanda kutip. Ya, jadi memang dia punya harta, udah saya niatin aja deh, nggak usah sedekah. Dapat, itu beda. Nggak masuk di sini. Memang betul-betul dia nggak punya, gitu kan. Kemudian golongan ini golongan kedua terbaik. Golongan yang ketiga adalah golongan yang diberikan harta tapi nggak punya ilmu. Kaya tapi bodoh, nggak ngerti. Dia nggak tahu harus alokasikan. Ini biasa sibuk kumpulin hartanya terus, nggak selesai-selesai. Yang dia bangga sekali, hatinya sangat plong. Kalau dia print buku bertambah saldonya, bertambah nolnya. Apa yang didapatkan sama dia? Apakah dengan bertambah nol perutnya tambah kenyang? Nah, sama sekali. Ini terbawa dengan angan-angan. Tapi masalahnya karena tidak punya ilmu dihabisin di jalan syaitan. Dia bangun diskotik, dia bangun karaoke, dia pakai maksiat kepada Allah SWT. Ini orang buruk nih yang golongan ketiga. Ada golongan keempat yang paling bobrok. Enggak punya ilmu, enggak punya harta. Lalu dia bukan contohi orang pertama sama orang kedua, dia contohin orang ketiga. Dia bilang, kalau saya seperti orang itu, saya akan buat yang sama. Saya akan buat diskotik, pub, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, yang ketiga dan keempat, fahuma fi wazri sama. Sawa. Mereka di dosa sama. Dosanya sama. Karena niatnya, gitu kan. Maka harus diketahui teman-teman sekalian, harta yang paling positif adalah harta yang banyak melimpah di tangan seorang hamba yang saleh. Ini golongan yang paling baik. Yang kedua adalah harta di tangan seorang hamba yang saleh tetapi hartanya buruk. Syubhat. Ada orang berilmu tapi kena fitnah harta. Kumpulin harta. Kadang-kadang jadi halal lah sesuatu yang haram karena dia cinta sama harta itu. Ada orang begitu subhanallah. Punya ilmu. Saya menemukan beberapa kasus di lapangan. Orang yang mengaku seseorang yang ustaz. Gitu kan? Subhanallah. Pernah datang kepada saya seseorang. Teman saya dan saya tahu betul gitu. Setahu saya orangnya waktu masih kuliah Masya Allah gitu. Begitu dia orang Indonesia mulai kerja. Kemudian kerja di satu kantor pengurusan TKI waktu itu dan seterusnya. Subhanallah kepada saya butuh duit. Saya bilang baiklah saya kebetulan ada. Insya Allah 2 minggu saya kembalikan. Fadhal. Seorang ustaz saya pikir saya pasti percayalah. Apalagi ini saya tahu sumber pendidikannya Masya Allah. Saya tahu juga waktu di kampus bagaimana. Subhanallah setelah 2 minggu hilang. Di telepon gak diangkat. Di SMS gak dibalas. Lari hilang. Saya tanya tempat kantornya sudah berhenti kerja. Gitu kan. Nomornya dimatikan. Gitu. Saya tanya tempat dia kerja kebetulan teman saya juga. Saya tanya dia bilang sudah gak ada. Sudah berhenti. Dan ternyata saya dihubungin oleh teman dari Saudi lagi. Teman dari Saudi mengatakan, Khalid kau kenal si Fulan? Saya bilang kenal. Kenapa? Dia kayaknya mau butuh duit pinjam dari teman saya. Saya bilang setahu saya jangan dipinjamin. Karena dia masih punya utang sama saya gak bayar. Dia bilang gitu. Akhirnya teman itu bilang sudah. Saya lebih percaya antum daripada dia. Baik, akhirnya tidak jadi dikasih. Kemudian saya dapat berita ternyata orang ini simpang siur. Dikejar-kejar oleh banyak orang. Subhanallah. Untuk apa nih? Orangnya tahu punya ilmu. Tapi uang yang masuk uang haram. Bahaya nih. Ini golongan yang kedua ya. Golongan yang paling baik tadi adalah orang yang dikasih ilmu dan harta. Tapi dia gunakan ilmunya dengan harta yang benar. Ini halal di jalan Allah. Yang kedua punya ilmu tapi uangnya haram. Utang sama orang gak bayar. Ya, itu. Dikasih amanah dia berkhianat. Ada orang begitu subhanallah. Ada seseorang banyak ikhwah pedagang-pedagang pengusaha yang Masya Allah. Mengeluh dengan saya gitu. Ustadz Fulan. Kenapa Ustadz Fulan? Ada apa? Masa begini, masa begitu, bagaimana hukumnya, bagaimana saya menagihnya? Oh saya nggak tahu bagaimana akad antum awalnya, gitu kan? Tapi karena mereka percaya, oh ini ustadz ini pasti sudah benar. Ini subhanallah banyak orang begitu. Ada ilmunya, tapi la haula wa la quwata illa billah, tidak takut dengan Allah. Uang yang masuk haram, dia makan haram, di istri anaknya juga makan haram. Ini buruk ini. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya ilmu tapi dia punya harta. Sama tadi yang dalam hadis itu ya. Hartanya halal tapi dia nggak punya ilmu. Golongan ini lebih baik daripada golongan kedua tadi. Punya ilmu tapi hartanya haram. Golongan ketiga banyak orang awamnya muslimin. Dia punya harta banyak, kaya raya. Masya Allah uangnya banyak. Banyak sekali jemaah-jemaah pengajian yang datang ketemu sama saya. Suami istri yang bahkan ketemu langsung. Membawa sedekahnya, zakatnya. Luar biasa gitu. Harta mereka saya juga
Tidak tahu bisa hitung berapa banyak. Kalau zakatnya saja sebanyak itu, bagaimana uang yang dia simpan, Masya Allah. Banyak sekali gitu. Ya, tidak terhitung. Kalau saya melihat ini luar biasa, 2,5% nilainya begini, bagaimana dengan harta sebenarnya. Tapi dia nggak punya ilmu. Waktu dia baca program sosial saya, oh ini ada sumur, oh ini ada motor dai, oh ada ini. Ustaz, alhamdulillah ada program ini Ustaz. Saya tadinya nggak tahu nih. Saya nggak tahu uang saya mau taruh di mana. Jadi cuma sibuk datang keuntungan tiap bulan masuk ke rekening aja. Sampai saya nggak tahu kalau lebih baik ke bank syariah. Akhirnya setelah diskusi baru kemudian dia mulai merasa bersyukur kepada Allah karena ternyata ada panduan. Nah, golongan ketiga ini baik. Tapi asal dia ketemu dengan orang yang tepat memandu dia. Dia tahu alokasikan zakatnya yang tepat. Dia tahu alokasikan sedekahnya tepat. Maka ini adalah orang yang baik. Ini adalah orang yang baik. Jadi orang yang diberikan ilmu tapi tidak punya, orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Cuman dianya ya melakukan harta-harta yang baik. Yang keempat teman-teman sekalian, orang yang dikaruniai harta, tetapi hartanya yang golongan ketiga itu hartanya halal ya. Golongan keempat punya harta banyak tapi hartanya haram. Plus lagi nggak ada ilmunya. Ini ada orang begitu, kaya raya, tapi uangnya dari haram, riba, dari korupsi, dari mencuri, menipu orang, premanisme dan segala macam hal. Banyak hartanya, kaya raya, gitu kan? Kita temukan orang ini banyak di Indonesia, tetapi plus lagi sudah uangnya haram, tapi juga tidak ada yang memandu dia, gitu kan? Maka sudah tidak tahu harus buat apa. Sudah uang haram dilarikan lagi ke sumber yang haram. Buka lagi diskotik, buka lagi begini. Sumbernya memang haram, gitu kan? Sumbernya juga haram. Kadang-kadang ada orang yang bergabung dengan kelompok keempat ini, tapi dia tidak sadar dirinya kalau salah. Seperti misal, saya pernah ditanyakan ada seseorang yang semoga Allah berikan hidayah lah. Dia mengumrohkan orang atau menghajikan orang sekitar 70 orang atau ya setiap bulannya. Tanya hukumnya, Ustaz bagaimana? Saya bilang Masya Allah bagus, gitu kan? Tapi saya tidak sengaja tanya, sumbernya dari mana ya? 70 orang diumrohin, Masya Allah tiap bulan banyak sekali. Dia bilang dari uang haram Ustaz. Dari uang haram. Ada uang korupsi, ada uang yang mengambil dari haknya orang lain, ada uang dari bunga bank, gitu kan? Bagaimana hukumnya? Tadinya saya bilang bagus awalnya kan, dia tidak jelasin. Begitu dijelasin sumbernya saya bilang hadis Nabi SAW saudaraku. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci dan tidak terima kecuali yang suci. Enggak bisa, enggak sah umrohnya itu, enggak sah hajinya. Dia bangun masjid enggak sah. Bagaimana caranya uang curian diberikan kepada Allah SWT? Enggak mungkin. Ini ada golongan itu, punya harta haram. Tadi golongan ketiga punya harta halal tapi tidak ada yang pandu. Ini golongan selanjutnya adalah punya harta tapi haram. Juga tidak ada yang pandu. Kemudian golongan terakhir teman-teman sekalian adalah sumbernya haram. Kemudian juga tidak punya ilmu. Didekati lagi oleh orang-orang yang mengaku agama tapi su. Kalau kita bahasakan orang-orang agama mengatakan alim su. Orang-orang alim yang buruk gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW akan datang nanti di akhir zaman ulama su. Ulama yang buruk. Mereka dapat predikat ulama, tapi sebenarnya mereka bukan ulama. Hanya karena warisan, tidak ada ilmunya, hanya tahu ngomong. Ini kita temukan orangnya semuanya dia toleransi. Yang penting ada harta masuk, semua boleh. Silahkan. Nggak ada masalah. Boleh nggak ini Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa. Yang penting bayar. Bagi dia bayar. Ada orang begitu subhanallah. Dipanggil di acara apapun datang, nggak ada masalah. Yang penting dikasih amplop, yang penting dapat duit. Nah ini sumber yang buruk, uang haram dipertemukan juga dengan seseorang yang buruk, yang memandu dia pada keburukan, lebih parah lagi. Inilah golongan-golongannya teman-teman sekalian. Kata ulama, yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah golongan pertama sama tiga tadi. Golongan pertama tadi dikasih harta dan ilmu, lalu dia habiskan, hartanya halal, dia habiskan di jalan Allah. Golongan kedua tadi, punya ilmu tapi uangnya haram. Ini orang-orang yang jauh dari ajaran Allah. Yang ketiga, punya harta halal, tetapi tidak ada yang pandu. Gitu kan? Maka dia dapat panduan orang-orang yang bisa memandunya dari orang soleh. Ini lebih baik. Golongan pertama sama tiga adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Maka jadikan diri kita kalau bisa golongan pertama, kalau tidak bisa maka golongan yang ketiga. Golongan pertama kaya raya, punya ilmu agama, tahu dia bagaimana alokasikan dananya, tahu sumber dari mana, dia juga tahu kemana. Atau golongan ketiga langsung,
Karena golongan kedua punya ilmu tapi sumbernya haram. Itu nggak boleh. Yang ketiga punya sumber halal tapi nggak punya ilmu. Tinggal dipandu. Kalau antum di posisi yang ketiga ini punya harta banyak tapi tidak tahu, carilah para dai-dai, para ulama yang baik, yang memang orang-orang yang bisa memandu. Kemudian minta sarannya, diapakan nih dana-dana ini? Saya alokasikan kemana? Ada saran apa? Gitu kan? Kemudian kita pertimbangkan apa yang diberikan masukan oleh orang-orang ini. Teman-teman sekalian, golongan tadi yang kedua, golongan yang keempat, golongan yang kelima, semua tadi itu orang yang diberikan harta, orang yang diberikan ilmu tapi sumbernya haram. Orang yang diberikan, ya, orang yang tidak diberikan ilmu dan sumber juga hartanya haram. Dengan orang yang tidak punya ilmu juga sumbernya haram. Semua ini teman-teman adalah waswas syaitan. Dan Imam Az-Zahabi memasukkan golongan tadi, golongan 2, golongan 4, golongan 5 yang saya sebutkan tadi masuk dalam kategori dosa besar dan waswas syaitan masuk pada mereka, yaitu berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Didengarkan dalilnya dalam surah Al-Baqarah 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Al-ayah. Kata Allah SWT, jangan sekali-kali kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara batil. Batil itu maksudnya cara salah. Kalau mau, aja investasi, jujur, amanah. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertransaksi, baik itu mau nawarin jasa, kemudian temannya punya investasi dana, atau misalnya dia sama-sama ya partner dalam bisnis setengah-setengah modalnya, semua ini asal mereka jujur, kata Nabi SAW, kalau dua orang punya kesepakatan dan jujur, Allah akan berkahi bisnis mereka. Harusnya begitu. Kata Allah, jangan pernah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan jangan kalian membawa urusan harta itu kepada hakim. Ini subhanallah, Allah bongkar nih. Artinya apa? Ada orang sudah jelas mau nyuri punya orang, buat akte tanah palsu, buat akte apa palsu, buat nota palsu, buat macam-macam, gitu kan? Macam-macam palsu. Sudah tahu dia dusta, sudah haram sebenarnya itu. Menipu orang sudah palsu, buat data palsu ini juga sudah dusta, ya. Kemudian juga dia akan, kalaupun dia menang, dia akan mengambil harta yang haram. Kemudian juga hakim yang diangkat kepada dia hakim itu melaporkan informasi yang dusta juga haram. 4 dosa besar sekaligus. Allah mengatakan jangan pernah, sudah tahu haram, jangan diangkat lagi ke hakim. Masalahnya panjang lagi nih. Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan berbicara sama kita semua teman-teman untuk hati-hati dalam masalah harta. Kemudian surah Asy-Syura ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu akan dipikul, dosa yang diikuti dengan hukuman di dunia sebelum akhirat, dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kata ulama tafsir adalah orang yang mencoreng nama baiknya seorang muslim, orang yang mengambil hartanya, atau orang yang menumpahkan darahnya. Kembali kepada hadis Bukhari, semua muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Jadi kalau ada orang teman-teman, pastikan, ini pasti, kalau ada orang sengaja mengambil harta secara haram, demi Allah, kalau dia nikmatin harta itu, maka pastikan hanya dalam waktu tertentu, dan akan tiba saatnya sebelum dia meninggal akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah selalu kita temukan begitu di berita ya? Ada orang berhasil mencuri uang dari kantornya sekian banyak sampai dia masukkan dia beli rumah atas nama pembantunya lah, atas nama teman-temannya lah, dan seterusnya. Dia pikir tidak kebongkar. Subhanallah, 10 tahun kemudian kebongkar. Disita oleh pemerintah lah, inilah, itulah, dia dipenjara, dipermalukan lah, terbongkar semua, keluarganya terbengkalai, utang berlipat ganda. Dia pikir tadi dia bahagia, 10 tahun dia bisa makan. Makin banyak dia makan harta haram, makin berat tindasan dari Allah SWT. Untuk apa? 1 rupiah saja sudah berat, apalagi kalau kita makan banyak. Saya tahu ada seseorang, subhanallah, karena orang ini kebetulan ikut investasi sama saya pada suatu hari. Semoga Allah berikan hidayah. Rupanya dia kerja di kantor, saya tidak tahu ini. Tiba-tiba dia dapat bonus. Saya juga tidak jelaskan apa, cuma dia bilang, Ustaz datang kepada saya mau ikut investasi.
Baiklah, fadhal. Uangnya dari mana? Oh, saya kerja di sini. Memang saya tahu dia kerja di satu kantor pemerintah yang saya tahunya rezekinya uangnya halal gitu. Baiklah. Baik, ini mau diputar ya? Diputarlah dengan saya. Subhanallah, waktu dia masukkan investasi itu di bisnis kayu gaharu yang saya ekspor ke Saudi. Pada saat itu keuntungannya ada. Setiap 2 bulan sekali kalau sudah datang kayu gaharunya kemudian diekspor ke Saudi ada keuntungan, alhamdulillah dibagi lagi. Selalu dia dapat gitu. Tidak tahu kenapa setelah 6 bulan subhanallah rupanya dia coba mau masuk ke bisnis yang lain. Lalu ditariklah modal itu sama dia. Dia masuk ke bisnis ikan dan seterusnya. Dalam waktu 2 bulan saja ditipu oleh orang-orang. Bangkrut semua, hilang semua usahanya. Lalu dia bilang sama saya, Ustaz saya nyesal narik modalnya. Emang kenapa? Ada masalah apa? Saya ditipu oleh orang. Dulu waktu di sini saya masih bisa mendapatkan hasil. Saya bilang sebentar dulu. Tidak mungkin uang halal ditipu sama orang. Itu teorinya secara syar'i. Saya mau tanya, emang sumberin dari mana sebenarnya? Baru diceritain sama dia. Jadi ada uang di kantor, tidak tahu apa. Jadi uang kayak semacam uang anggaran harusnya habis gitu ya. Uang anggaran ini punya anggaran tertentu, misalnya 2 miliar, 5 miliar begitu. Kemudian uang ini ternyata tidak habis. Nah mereka supaya tidak mengembalikan lagi ke kas negara, mereka buat ini seakan-akan sudah habis, lalu dibagi-bagi kepada teman-temannya dia. Itu kan haram, nggak boleh kan? Saya bilang pantas saja Anda ditipu. Alhamdulillah waktu masuk ke usaha saya tidak ngerusak usaha saya ini, gitu kan? Untungnya alhamdulillah tidak sampai ngerusak, kan bahaya ya. Tapi Allah Maha memelihara, jadi saya karena tidak tahu jadi tidak terganggu alhamdulillah. Tapi dengan hikmah Allah dia berhenti sendiri. Saya sampai tanya untuk berhenti. Kenapa berhenti? Ini sudah jelasan. Oh tapi saya mau coba begini. Fadhal, ambil silakan. Saya transferin uangnya. Subhanallah 2 bulan kemudian bangkrut. Ya, sampai habis semua, tidak ada 1 rupiah pun yang kembali uang itu. Tidak ada satu pun. Yang satu bawa lari sekian puluh juta, yang satu sekian juta, banyak habis masalah gitu. Kemudian alhamdulillah sudah lepas akad dengan saya, lalu saya lepaskan. Tapi depan mata saya lihat itu ada kejadian teman-teman sekalian. Jelas tidak mungkin ada orang mengambil sumber haram, ya, kemudian dia nikmati, lalu kemudian Allah tidak hukum, nggak mungkin. Kalau dia kembalikan ke jalan orang-orangnya maka itu akan baik. Tapi kalau dia nikmatin, maka pastikan dia akan berhasil ke dealer beli mobil, pasti bisa. Dia beli mobil, itu berarti dia sudah gunakan ya. Penggunaan ini mendatangkan konsekuensi hukuman lebih berat. Oh dia pakai makan, pesta sama keluarganya, oh keluar negeri ke Singapura kemana-mana, misal. Terus saja dia gunakan uang haram itu, makin banyak dia gunakan, makin berat hukumannya. Sama dengan orang berzina diulang-ulangin. Sekali orang zina beda dengan 10 kali orang berzina. Hukumannya lebih berat pasti, nggak mungkin sama. Tapi kalau sebelum dia lakukan, dia lalu sadar dan dia kembalikan, maka akan selamat. Hukuman hanya akan datang bagi orang yang langsung mempraktikkan kesalahan itu. Makanya hudud juga, orang yang dicambuk, orang yang dipenggal, orang yang dipotong tangannya, yang kepergok gitu kan. Karena memang dia mau melakukannya gitu. Kalau dia tidak mau melakukan maka dia akan aman sebenarnya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, kalau ada di antara Anda yang hadir punya pemahaman atau punya masalah seperti ini, berhentikan segera. Bertobat kepada Allah, kembalikan haknya orang lain gitu kan. Kalaupun tidak, kemudian kenal seseorang, pastikan bacakan kepada dia ayat tadi. 2 ayat ini penting sekali. Ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Baqarah 188 dan yang kedua Asy-Syura ayat 42. Pasti dikasih azab yang pedih. Surah Asy-Syura ayat 8. Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim itu mengambil haknya orang lain, bukan haknya dia. Uang kah, emas kah, jam tangan kah, apalah, jabatan kah, apa saja. Maka mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak pula seorang penolong. Pasti akan terbongkar dan akan terhukum. Lalu kata Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kalau ada yang berbuat zalim dan dia meninggal pada saat selesai berbuat zalim, tidak sempat taubat. Maka kata Nabi SAW, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman yang dibawa sampai mati tidak sempat taubat akan menjadi kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Maksudnya menyulitkan dia. Lebih berat lagi kalau di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW diperingatkan, tentu tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Madzalim dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir dan juga disebutkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Bir. Semua ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dalam Kitab Badil Khalq dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam bab Ithm. Man zalama syai'an minal ard.
Juga dalam kitab Al-Musaqah disebutkan oleh Imam Muslim juga. Jadi Imam Bukhari Muslim intinya. Kata Nabi SAW, "Man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah secara zalim, patok tanahnya di sini, sengaja dipindahin sama dia, satu jengkal saja dipindahin sama dia, gitu kan? Maka dia akan dikalungkan dengan tanah itu 7 lapis ke bawah. Jadi kalau misalnya diambil satu jengkal kali 10 meter ke belakang, berarti satu jengkal anggaplah 10 cm kali 10 meter itu, kali 7 lapis ke bawah bumi, gitu kan? Semua itu akan dibebankan di punggungnya pada hari kiamat sementara nunggu hisab. Dan itu dia tidak bisa lepas, bebannya akan terasa sampai dia merasa terganggu dan tersiksa dengan itu. Di dalam surah Nisa, Imam Al-Dhabi mengangkat ayat setelah hadis ini, surah Nisa ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Kalau antum sempat buat kezaliman sekecil apapun, tidak kembalikan haknya, tidak taubat, maka akan dihukum oleh Allah SWT walaupun sebesar biji dzarrah. Saya sudah pernah bilang, kalau kita sudah pernah berbuat dosa dan kita taubat pun, masih ada konsekuensi pembersihannya di dunia walaupun di akhirat tidak dihisab lagi. Kita pernah ghibah orang nih, kemudian kita taubat sekarang, sudah paham, masuk di pengajian. Jangan heran kalau tiba-tiba dighibah. Di dunia harus ada pembersihannya, nggak ada ceritanya. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul satu waktu. Kita pernah mencuri, kita akan dicuri. Pasti, di dunia akan ada. Walaupun sudah taubat, cuman tidak ada lagi hukuman di akhirat. Bersih hukuman di akhirat, tapi di dunia akan ada hukuman. Bayangkan kalau dosa itu terulang-ulang berapa kali antum melakukan. Berapa banyak konsekuensi pembersihannya. Gitu kan? Makin berat, makin banyak, makin berat, gitu kan? Ingat Nabi Adam alaihissalam, apa sebabnya Allah turunkan ke bumi? Gara-gara makan buah yang dilarang sama Allah. Itu saja. Hukumannya turun di bumi dari surga selamanya sampai dia meninggal, anak cucunya semua sampai hari kiamat, gitu kan? Lihat bagaimana hukuman yang berat, gitu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam, dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya dia anakku." Waktu tenggelam kata Allah, "Dia bukan anakmu hai Nuh. Dan saya tidak mau kau termasuk orang-orang yang jahil." Nabi Nuh alaihissalam begitu mendengar perkataan Allah ini tidak berani mengangkat kepalanya 40 tahun ke langit. Karena takutnya sama Allah SWT. Hukuman berat dari Allah. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga ada hadis, ya, atau ini adalah penggalan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang panjang. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Dan ada satu catatan amal nanti dari buku-buku amal seorang hamba yang Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun. Pasti Allah akan hukum pelakunya, yaitu kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Jadi apapun yang antum ambil, antum utang tidak bayar atau sudah mengucapkan janji, hati-hati ikhwah, hati-hati. Ya, saya sudah ingatkan berapa kali. Saya bicara masalah pengalaman pribadi ya. Berapa kali ada orang ikhwah datang kepada saya, "Ustaz, saya butuh, saya gini." Baiklah, kapan antum kembalikan? Ini insyaallah pada waktu ini. Tidak kembalikan. Subhanallah, sakit. Depan mata saya, "Ustaz, tolong maafin saya sakit nih. Saya mau wasiatkan kalau saya mati nanti Ustaz yang mandikan." Kenapa kok saya mau mandikan? Sudah bawa duit saya gitu. Bukan begitu cara taubatnya, kembalikan haknya orang gitu kan. Tapi Allah hukum, subhanallah, di depan mata saya lihat itu. Luar biasa bagaimana Allah datangkan masalah-masalah bagi orang yang tidak berfikir nih. Hati-hati teman-teman, kalau utang niat bayar. Karena kalau punya kemampuan dan sengaja memutar balikan fakta, apalagi memutar kembali menjadi modal baru, jangan pernah coba. Kecuali seizin pemilik harta. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Istiqrad, ya. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Musaqah. Matlul ghaniyun zulmun. Matlul ghaniy zulmun. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu adalah kezaliman. Masuk dalam ancaman tadi. Di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man iqtata haqqam mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar." Qila ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira? Qala wa in kana qatiban min arak. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya. Demi Allah punya saya nih, padahal dia tahu bukan punya dia. Sumpah, dia tahu itu punya saudaranya.
maka kata Nabi SAW, pasti Allah akan masukkan dia, wajibkan neraka baginya. Kecuali kalau dia tobat, dia kembalikan. Ditanyakan kepada beliau, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang sedikit saja, kalaupun dia zalim, misalnya diambil punya temannya, sempat dulu dia nipu misalnya. Beliau mengatakan, walaupun hanya ranting kecil dari kayu arak, siwak, seperti kayu siwak, seperti itu saja, tetap akan terharamkan, dia akan diwajibkan masuk neraka. Apalagi kalau sudah ngambil mobil, motor, apalah, ya, harta warisan, tanah lah, macam-macam. Dan untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa? Untuk apa ini coba? Kita ini sebenarnya teman-teman sudah dimanjakan sama Allah. Saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau masih ingat kan, salah seorang syekh pernah didatangi di Saudi dan dikatakan, syekh saya orang miskin. Kata syekhnya, kau orang kaya. Dia bilang, saya orang miskin syekh. Saya enggak ada makanan hari ini. Kata syekhnya, kau orang kaya. 3 kali dia bilang, syekh saya orang miskin, demi Allah saya miskin, gak ada makanan. Kata syekh, demi Allah kau kaya. Kaget dia, kenapa syekh sumpah, saya lebih tahu keadaan saya. Kata syekhnya, kau memang kaya, demi Allah kau kaya. Dia bilang, mana buktinya syekh, anda bisa tahu saya kaya? Kata syekhnya, baik, berapa jari yang kau miliki? Kata dia 10. Mau gak kamu saya beli, potong 1 jarimu, saya kasih 1 juta real. 1 juta real 3 miliar ya. Potong jarimu 1, saya bayar 3 miliar, mau gak? Gak mau syekh. Baik, kalau kau tidak mau, berarti kau punya 10 juta real. 30 miliar tuh. Kupingmu 1 saya potong, mau enggak? Saya beli 1 juta real. Enggak mau syekh. Enggak mau. Baik, 2 kuping berarti 2 juta real. Matamu saya cungkil, mau enggak? Enggak mau. 2 juta real. Sampai kakimu saya potong, kemaluanmu saya potong, kakimu saya potong. Enggak mau semuanya. Kata syekh, badanmu penuh dengan miliaran real. Pulang sana. Gitu. Suruh pergi. Kamu tinggal keluar banting tulang cari makanan untuk hari itu saja. Gak ada yang lain. Apa susahnya cari makan untuk hari itu? Besok gak ada jaminan hidup. Besok ya besok gitu kan. Tinggal hari itu yang kemarin sudah berlalu, sekarang ini. Teman-teman sekalian, kita bahkan tidak bisa kita katakan kita punya hari ini. Kita cuma punya detik ini. Yang sekarang, kayak saya sekarang sedang ngomong nih. Antum sedang mendengarkan, ini yang kita punya teman-teman. Semenit ke depan kita tidak tahu. Bisa malaikat maut kelihatan langsung cabut roh kita mati. Bagaimana orang bisa merasa aman dengan mengambil haknya orang lain sampai besok, sampai lusa, menganggap tidak ada masalah dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Baik. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man ista'mal, dalam hadis riwayat Muslim, man ista'malnahu ala amalin, fakatamana mikhyatan, fama fauqahu, kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan sebiji jarum saja, kata Nabi SAW, atau lebih dari itu, maka itu adalah mengambil secara khianat yang akan dibawanya pada hari kiamat, menyiksa dia. Hadis Nabi SAW yang lain, maaf kita selesaikan baru kemudian di azan. Hadis ini diriwayatkan sudah ditakhrij, disebutkan dalam oleh Imam Bukhari, Imam Muslim tentunya sudah ditakhrij di dosa besar nomor 19. Kata Nabi SAW, inna syamlata allati ghallaha latashta'ilu alaihi nara. Faqama rajulun faja bi syirakin kana akhdhuhu lam tusibhu al-maqasim. Faqala syirakum min nar. Ingat waktu kisah yang lalu ya, ada seseorang yang mengambil harta rampasan perang. Wa qala rajulun ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir. Atukaffiru anni sayyi'a khatayaya? Qala na'am illa ad-dain. Sesungguhnya sehelai sarung selimut yang diambil oleh seseorang, ingat kisah kemarin ya, budaknya Nabi SAW yang terbunuh dengan panah, yang meleset, lalu sahabat bilang orang ini di surga. Kata Nabi SAW tidak di neraka. Ternyata ditemukan ada satu sapu tangan yang diambil secara khianat dari ghanimah. Gitu ya. Kata Nabi SAW dia masuk neraka. Sesungguhnya sehelai sarung selimut, maksudnya sapu tangan, yang diambil secara khianat niscaya benar-benar akan menyalakan api baginya. Lalu seorang laki-laki berdiri lalu datang dan membawa sehelai tali sendal yang diambilnya yang tidak masuk dalam pembagian, bukan haknya. Maka beliau bersabda, tali sendal ini kalau kau tidak kembalikan akan membakarmu di api neraka. Ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika saya mati dalam perang ini, lagi di kancah peperangan, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala kepada Allah dengan penuh keberanian dan tidak pernah mundur, apakah dosa-dosaku digugurkan dariku? Kata Nabi SAW, iya, kecuali hutangmu. Kalau kamu hutang, nggak ada ceritanya. Haknya orang harus dikembalikan. Kemudian 2 dalil atau 3 dalil penutup teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya sejumlah laki-laki menyibukkan diri dengan mengambil harta Allah secara tidak benar, dan mereka itu mendapatkan neraka pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Jadi maksudnya harta Allah ini jelas-jelas haknya orang kemudian diambil sama dia. Atau dia jadi pengurus masjid misalnya kemudian dia khianati harta tersebut. Banyak orang yang mengeluh dengan saya begitu. Ustaz, masjid dekat saya ini di-upgrade harga, perbaikan ini, perbaikan itu dan seterusnya. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana caranya? Orang sudah nyumbang untuk masjid ya untuk masjid, gitu kan? Beda kalau dia kayak panitia zakat, kita sudah jelaskan kemarin. Lalu dia termasuk amil zakat, itu lain. Tapi ini tidak, gitu. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yadkhulu jannata lahmun nabata min suht an-naru aula bihi. Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih utama baginya. Dalam hadis lain ditambahkan 3 kali Nabi ulangi, neraka lebih pantas baginya, neraka lebih pantas baginya. Sebagai penutup teman-teman adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan bunyinya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata jasadun gudhiya biharam. Tidak akan pernah masuk surga tubuh yang pernah diberi makan dengan makanan yang haram. Lalu Imam Adzabi menutup sambil berkata, dan termasuk dalam dosa besar ini adalah para pemungut liar atau pungli, bea cukai yang liar-liar mengambil orang lalu meloloskan barang yang dilarang dengan cara membayar dengan ini, perampok jalanan, pencuri, pengangguran yang minta-minta dari orang lain sementara dia sebenarnya tahu dia bisa bekerja, sengaja minta-minta, pengkhianat dan penipu, orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkarinya, mencurangi timbangan dan takaran, pemungut sesuatu lalu mengambilnya dan tidak mempublikasikannya, yang kita bahasakan luqata, barang yang saya bilang kalau temukan HP jangan disentuh, kalau disentuh lalu langsung diambil tidak dipublikasikan berarti sama dia mencuri. Orang yang menjual sesuatu dengan menyembunyikan cacatnya, orang yang bertaruh atau berjudi dan memberitahukan harga modal lebih dengan maksud berbohong kepada pembeli, semuanya masuk dalam berkhianat terhadap harta. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya berharap 2 hal dalam masalah materi. Kalau kita selesai materi seperti ini, yang pertama teman-teman bertanya sesuai dengan tema. Jadi saya nggak sortir lagi. Kalau tidak ada pertanyaan sesuai dengan tema, jangan bertanya dulu. Karena akhirnya waktu kita tersita, sayang. Mungkin ada teman-teman yang butuh untuk diberikan jawaban sesuai dengan tema kita. Ditolong pengertiannya, poin ini. Poin yang kedua, bertanyalah sesuatu yang belum dimengerti. Jadi sesuai dengan tema dan yang belum dimengerti saja. Kalau sudah pernah dengar dari seorang ustadz yang lain, jangan tanya lagi teman-teman sekalian. Ini tidak perlu, membimbangkan antum sendiri, mengacaukan juga majelis. Lebih baik tanya yang tidak mengerti. Kalau sudah mengerti nggak usah tanya. Udah alhamdulillah lebih bagus. Malah kalau saya bisa kasih hadiah, saya kasih hadiah yang tidak bertanya. Karena saya pikir mungkin sudah faham. Allahu alam kalau nggak faham gitu ya. Baiklah. Sebelum pertanyaan ada satu ikhwah di sini mengatakan, Ustaz, saat ini istri teman saya, disebutkan namanya tapi saya tidak usah sebutkan di sini, baru kehilangan bayi di kandungannya di usia kehamilan 36 bulan. Besok sang istri akan dioperasi sesar untuk mengeluarkan bayinya. Mohon doanya dari Ustaz dan jamaah agar prosesnya lancar dan ibu itu selamat. Semoga saja insyaallah, kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustaz, ada seorang yang meminjam uang tapi mungkir atau mangkir dari janjinya dan akhirnya ana suruh dia bersihkan kebun sebagai gantinya. Kemudian dia mau minjam lagi tapi tidak ana berikan karena pengalaman sebelumnya. Berdosa ke ana? Tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Malah itu pilihan yang tepat. Kalau ada orang sudah pernah utang sama antum dan dia tidak bayar, antum punya hak tidak kasih selamanya. Itu hak kita. Karena meminjamkan uang itu beda dengan orang yang minta sedekah, lain. Kalau ada orang miskin kita tahu minta sedekah itu jangan ditolak. Tapi kalau orang mengajak investasi, ya, meminjam utang, ini semua hak kita. Boleh kita tolak, bisa kita terima. Walaupun orang itu dasarnya kita belum tahu sebelumnya. Artinya tidak pernah punya pengalaman buruk. Itu hak antum. Boleh antum tolak, boleh antum beri. Itu hak antum sepuluhnya. Apalagi kalau orang itu sudah punya pelanggaran-pelanggaran, maka kita punya hak untuk tidak memberikannya. Bagaimana caranya agar terlepas dari kalung-kalung iblis tersebut? Berilmu, punya ilmu syar'i sehingga terpandu. Tadi saya sudah rincikan bagaimana orang yang paling mulia dalam masalah harta adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian hartanya teratur dan terkontrol dengan ilmunya. Masalah hawa nafsu, dia menikah
lampiaskan pada pasangan yang halal. Begitu pula dengan jabatan, tidak usah dikejar. Cobalah pekerjaan yang di depan mata kita, yang termudah, dan jangan tambah program hidup kecuali memang darurat. Karena makin ditambah program hidup, maka butuh ekstra tenaga, energi, ekstra waktu, dan juga ekstra pengawasan. Karena kalau kita buka pintu baru, dari usaha-usaha atau dari apa saja itu butuh ekstra semuanya. Energi kita, waktu kita, dan juga ada pengawasan. Pengawasan terhadap usaha kita juga diawasi ekstra oleh para malaikat. Maka sebaiknya harus dibatasi. Itu akan membuat kita tidak mengejar jabatan. Anak kerja di hotel, sering dapat hadiah dari tamu. Apakah anak wajib membagi teman anak dari hadiah itu? Anak sering membaginya ke teman anak. Apakah anak dosa sewaktu-waktu anak tidak membagi ke teman anak? Tentu saja itu bebas. Bisa bagi, bisa tidak. Itu hak antum. Hak anda itu. Mau kasih atau tidak. Saya diberikan, saya dapat usaha sama dengan gini. Saya dapat keuntungan dari bisnis. Apakah saya harus membagi kepada teman saya? Jawabannya tidak. Bebas saja. Mau kasih silakan, tidak kasih nggak masalah. Gimana hukumnya kalau kita ditraktir makan yang mana teman ini masih bergelut sama harta riba? Jangan makan. Nggak boleh nih. Berarti antum sudah tahu lagi kan? Makan yang haram. Jangan makan. Nanti dia tersinggung. Nggak usah peduli. Bukan masalah kita dia tersinggung. Sampaikan baik-baik, maaf ya saya nggak bisa karena gaji kamu masih dari riba. Lebih baik saya yang traktir deh. Misal. Kita balik. Karena ini nggak boleh. Jadi satu kali disampaikan seperti itu. Nanti yang kedua kali, dua kali, tiga kali dia nggak akan undang lagi kan? Karena memang dia tahu kita nggak boleh teman-teman. Memakan sesuatu yang haram, baik dari penghasilan kita atau penghasilan orang lain sama. Konsekuensinya ada pembersihan. Minimal penyakit menimpa badan antum. Itu apa? Repot-repotin diri. Nggak usah. Bahasakan kalau nggak boleh. Sudah tahu jelas dari haram, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu sumber pendapatannya dia halal atau haram, kemudian kita tahu secara zahir yang kelihatan orangnya baik, nggak apa-apa. Setelah kita makan ternyata kita tahu bahwasanya itu adalah pendapatan haram, insya Allah tidak ada beban syar'i di situ. Ya. Tetapi tetap ada pembersihannya. Jadi jangan sampai nanti antum makan sesuatu yang haram, antum tidak tahu nih. Lalu berjalan waktu. Sebelumnya kemudian baru antum tahu, oh ternyata orang ini haram nih, kerja di tempat riba misalnya, haram. Maka jangan heran tiba-tiba antum mules, 3 hari sakit, buang-buang air besar, itu pembersihan. Pasti ada pembersihannya, tahu atau tidak tahu gitu. Ada pembersihannya di dunia. Kalau di akhirat antum lepas dari hisab karena tidak tahu hukum. Saya seorang profesional video maker. Pekerjaan saya syuting dan edit video. Alhamdulillah saat ini saya mengenal sunnah. Ternyata musik yang menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk edit video itu haram dalam Islam. Apakah nafkah yang saya dapatkan haram? Jika musik tanpa lirik yang saya gunakan juga haram, mohon pencerahannya Ustaz. Tentu saja teman-teman sekalian sudah pernah kita jelaskan panjang lebar hukum musik. Dan saya sudah bahasakan jumhur ulama mengatakan tidak ada pintu untuk membuka pintu musik itu halal. Kecuali memang yang ada dalilnya seperti gendang yang digunakan bagi wanita di acara pernikahan dan juga ya, di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi selain daripada ini tidak dibenarkan. Kalau antum mengedit video dan kemudian larinya tidak menggunakan musik tapi mungkin hal-hal yang menggunakan mulut atau menggunakan selain musik ya. Seperti sekarang masih ada pendapat ulama masalah anasyid dengan lantunan-lantunan kalimat yang memotivasi orang misalnya. Maka itu masih ada pintu terbuka gitu. Tapi kalau masalah pendapatan dari musik, pendapatan dari perbuatan film-film yang tidak benar misalnya, jelas ada perempuan terbuka auratnya dan seterusnya, ini haram. Tidak bisa teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau antum walaupun pendapatannya sudah miliaran di situ, kalau bertanya pada seorang dai tentang hukum halal haram dan itu haram, pasti kami akan katakan haram. Dan itu demi kebaikan antum tentunya. Ya, karena kalau pada saat ini sekarang sudah tahu haram, lebih baik daripada 5 tahun, 6 tahun lagi baru antum tahu kalau itu haram. Karena makin lama dimakan, harta tersebut makin besar konsekuensi pembersihannya. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau tadinya kita cuma sakit 6 bulan, nanti lama-lama bisa sakit 2 tahun, 3 tahun. Bisa 10 tahun. Pembersihannya lebih berat. Maka sesuatu yang haram tetap haram temanku. Jadi dan harus ditinggalkan. Allahu a'lam. Setelah saya dengar kajian Ustaz, saya teringat dulu saya pernah mengambil hak orang lain. Tapi kejadian itu umur saya sekitar 8 tahun, belum balik. Apakah saya tetap wajib mengembalikan karena orang tersebut saya tidak tahu di mana? Tentu saja kalau ingat, usahakan kembalikan. Kalau ingat, walaupun waktu itu Anda belum balik ya.
Itu untuk betul-betul menjaga muru'ah kepada Allah SWT. Karena Allah membuat kita ingat, berarti ada sesuatu yang harus dibersihkan di situ. Walaupun kita belum balik. Ya. Coba ingat, kalau tidak tahu, kira-kira kadarnya berapa, disedekahkan. Kira-kira. Sekarang sudah ingat, oh mungkin kayaknya kadarnya dulu itu 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Baik, kita keluarin. Sedekahkan atas nama orang itu untuk membersihkan diri kita. Kalau Anda mendapatkan hasil jual beli mobil milik orang tua, boleh tidak setengah uangnya saya pakai untuk umroh dan setengah lagi saya pakai buat DP mobil lagi dengan persetujuan orang tua. Kalau pemilik uang setuju nggak masalah, orang tua atau orang lain. Ada teman kita investasi dengan kita 100 juta, lalu kemudian untung 20 juta misalnya. Lalu kemudian kita ingin umroh, minta izin sama dia pemilik uang, ini 20 juta, tadinya kita bagi 10-10 nih, 50-50% keuntungan. Tapi saya pengen umroh, bisa nggak saya pakai dulu? Tapi itu utang. Oke, kalau dia izinkan silahkan, nggak ada masalah. Sama halnya juga kalau digunakan untuk bisnis yang lain, buka cabang atau apa saja, beli produk-produk yang baru, ya, untuk inovasi baru. Maka itu semua selama pemilik modal mengizinkan, tidak ada masalah. Bahkan kalau pemilik modal memberikan, menghalalkan, itu semua adalah halal. Ada sebuah lembaga di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0-25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya apa ini? Baiklah. Misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10% dari 10 juta. Jadi bisa milih infaknya berapa. Si A akan mengembalikan uang kepada si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan kezaliman? Bagaimana hukum infak yang diterima lembaga? Riba, nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil? Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu, saya sudah pernah bilang, ada dua investasi. Ada investasi akhirat. Utang dan gadai tidak boleh bertambah. Tidak bisa. Mau dinamakan itu sedekah, infak kah, 2% kah, 1% kah, 0, sekian persen, tidak boleh, nggak bisa. Karena utang tidak boleh berbunga, antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ, sama saja, kan gitu. Jadi nggak bisa. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Lebih baik dihindari. Kalau memang antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si A butuh uang, lalu si B didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka silakan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan, dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang, tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah teman-teman sekalian. Itu hukum syar'inya. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang? Apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja. Antum bilang sama si B, ini si A pinjamin aja. Saya yang tanggung. Saya penjaminnya. Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin. Tapi ini loh teman saya butuh uang. Ini loh teman saya mau menikah. Tapi silakan ya, ditanya semuanya. Saya tidak bertanggung jawab. Mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik. Itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin, nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum jadi penjamin, antum harus menjamin itu. Penjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. Itu konsekuensinya. Makanya jangan jamin. Jangan jamin sama sekali, bantu saja. Ingat, masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah. Banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah. Lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini. Jangan, walaupun antum tahu dia. Kalau ditanya, baik nggak orangnya? Setahu saya baik, tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu, tanyain baik-baik. Jangan bebankan saya. Saya cuma bantu karena dia niat baik, tapi saya tidak bertanggung jawab. Silakan tanyain, begitu saja. Jadi jelas kita lepas dari hukum syar'i.
Dulu waktu SMP saya pernah menipu es kelapa. Saya tidak bayar ketika rame. Saya bilang uang saya 10.000, jadi saya dapat es kelapa dan kembalian haram itu Ustaz. Pertanyaannya, apa saya sudah tidak bisa masuk golongan 70.000 umat Muhammad, umat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Masih bisa, tapi taubat dan kembalikan, cari itu penjual es tuh. Coba suruh bandel dulu. Hah? Ini iseng bener nih. Ambil es kelapanya orang nggak bayar. Baiklah, mungkin belum tahu. Jadi sekarang datang ke sekolah itu, kalau masih ingat sekolahnya. Biasanya tuh subhanallah penjual-penjual di kantin di sekolah itu masih ada. Gitu. Saya dulu sampai, kalau tidak salah kuliah ya, sudah selesai kuliah malah. Saya datang ke SD saya di Makassar masih ada tuh guru yang pernah ngajar saya. Gitu kan. Masih ada tuh penjual-penjual gitu kan, masih ada, subhanallah. Jadi memang masih ada, coba tanya. Kalau ada kembalikan, maaf ya dulu saya tidak mengerti hukum agama tapi saya pernah begini, kembalikan uang 10.000 rupiah. Sama tadi hukumnya, kalau tidak ketemu, sedekahin. Taubat, sedekahkan, maka insya Allah akan masuk 70.000 itu. Dalam perkara kezaliman mengambil harta orang lain secara paksa, apakah dalam hal ini termasuk mengambil harta orang kafir? Semisal yang paling umum dilakukan adalah mendownload aplikasi bajakan, mendownload e-book, buku-buku agama dan lain-lain. Apakah ini termasuk kezaliman? Jawabannya iya. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi. Orang kafir pun tidak boleh ditipu. Orang kafir pun tidak boleh dibohongin. Tidak bisa. Kalau seorang muslim melakukan itu dan dia tidak sempat bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia sesuai dengan kadar yang diambil dari orang itu. Walaupun orang kafir tidak bermanfaat buat dia hari kiamat. Dia tetap masuk neraka. Tapi orang muslim yang buat kezaliman kepada orang kafir tetap akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya itu. Misal dia mencuri 100 juta. Ya sudah Allah hukum 100 juta itu. Seperti dia sedang melakukan pelanggaran kepada Allah. Karena orang kafir itu tidak bermanfaat bagi dia kalaupun dia kasih pahala. Gitu kan. Seperti itu memahaminya. Jadi tetap tidak boleh saudaraku. Apa yang haram bagi seorang muslim diharamkan juga bagi non muslim. Cuma orang muslim lebih dimuliakan. Kayak ada orang muslim butuh bantuan sama satu orang kafir butuh bantuan. Antum dahulukan orang muslim. Gitu kan? Tapi bolehkah bantu orang kafir? Boleh. Sangat boleh. Saya pernah jelaskan kan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah bersedekah beberapa belas ekor kambing kepada orang musyrik dari belakang gunung Uhud. Gitu kan? Tidak ada masalah. Pernah Nabi SAW bahkan di Mekah banyak orang-orang yang pada saat pembebasan kota Mekah yang belum mengucapkan syahadat waktu itu ya. Tapi mereka baru mau menyatakan masuk Islam. Oleh Nabi SAW dikasih. Kembalikan harta-harta mereka. Menandakan boleh bersedekah dengan orang kafir. Dan tidak boleh teman-teman sekalian. Ini masalah bajakan ini tinggalkan. Dan antum begini. Kalau tidak bisa, belum bisa ya sudah. Jangan paksain. Jalan sesuai dengan yang bisa saja. Untuk apa antum mencari pendapatan halal ke depannya. Tapi dari sesuatu yang haram awalnya. Sama begini. Pastikan rumah tangga yang dimulai dengan zina. Pasti sering ribut. Pasti ribut. Kacau tuh. Karena pembersihan dosanya. Sama tadi. Antum mulai usaha, mulai buka. Tapi dengan bajakan-bajakan. Itu ada konsekuensi pembersihan. Jangan heran nanti kalau ada pegawai yang menipu. Jangan heran nanti kalau pegawai keluar masuk. Jangan heran nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus ada konsekuensinya. Lalu untuk apa teman-teman? Untuk apa? Belum bisa ya sabar. Ada duit baru beli. Gitu kan? Atau buat proposal tawarkan kepada investor-investor. Banyak jalan. Berdoa kepada Allah lagi sujud, gitu kan? Minta kepada Allah, meeting sama Allah tuh malam hari. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen, saya ingin, saya begini, mudahkan, bisa. Langsung bertemu dengan Allah SWT setiap malam Allah datang. Kenapa enggak lakukan, gitu kan? Jadi tinggalkan teman-teman sekalian. Sesuatu yang antum tidak suka buat diri antum jangan lakukan pada orang lain. Coba kalau antum di posisi orang itu lalu dibajak, mau enggak? Kita enggak mau kan? Lalu untuk apa antum lakukan? Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Dan jangan paksakan. Kebanyakan teman-teman seperti ini karena memaksakan di atas kapasitasnya dia. Orang kebanyakan terlilit utang, KPR mobil misalnya, karena dia memaksakan di atas kapasitasnya, belum mampu. Tapi dia paksain, akhirnya susah. Akhirnya kena riba. Gitu kan? Kalau sudah kena riba, cari ustadz untuk menyelamatkan diri. Gitu kan? Ustadz gimana saya sudah terlanjur. Gitu. Padahal dari awal, kalau ustadznya jeli ditanya tuh. Emang dari awal waktu cicil mobil itu sudah tahu kalau nggak bisa bayar. Kalau dia bilang nggak bisa itu bahaya dosanya kan. Sudah tahu sebenarnya. Jangan paksakan diri. Naik angkot nggak apa-apa, gitu kan. Naik busway, apalah gitu kan. Lakukan dulu sesuatu. Atau mungkin belum bisa mobil, motor dulu.
Belum bisa motor sepeda. Gitu. Apa sajalah, yang penting halal. Teman-teman sekalian, kita tidak tahu kita bisa hidup hari ini atau tidak. Ada jaminan untuk bisa pulang ke rumah malam ini? Tidak ada jaminan. Lalu untuk apa pakai yang haram ini? Untuk apa? Hanya untuk dikatakan, oh hebat punya mobil ya, hebat punya rumah ya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Tidak ada manfaatnya. Untuk apa paksakan diri di atas kapasitas kita? Jangan teman-teman sekalian. Terlalu berat konsekuensinya hari kiamat. Apa hukum melipat pakaian atau celana ketika sholat? Dilipat apa maksudnya nih? Lengan kah? Kaki kah? Banyak, gitu kan? Kalau menggulung pakaian, lengan, itu juga ada sebuah hadis yang melarang memang ya. Dalam sholat, beda kalau lengan pendek. Tapi memang lengannya ada terus digulung. Itu juga ada larangan sebenarnya. Dan ini ulama masukkan juga sama dengan celana. Lebih baik sekalian dipotong. Ya, dipotong sudah nggak ada keraguan lagi. Sudah sekalian, gitu kan? Mau dia melorot, tidak melorot, tetap tidak isbal, kan aman. Gitu. Kenapa nggak sekalian teman-teman? Kalau mau patuh sama Allah jangan setengah-setengah nih. Harus jiwanya yang kuat, tegar. Bahwa kalau kita mati berhadap sama Allah memang kita bahagia, memang sudah selesai urusannya, gitu kan? Jadi jangan setengah-setengah. Saya kadang iri melihat orang yang dilebihkan harta oleh Allah. Saya tahu bahwa sifat saya jelek. Tolong nasihati saya Ustaz agar tidak kufur nikmat dan berburuk sangka kepada Allah. Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Kalau misal ada orang, kita lagi diberikan oleh Allah motor ini misalnya tahun 2012 lah misal motor itu. Jangan lihat orang motornya yang lebih mewah. Lihat orang yang lebih susah teman-teman sekalian. Lihat orang yang lebih susah. Saya kemarin di Makassar subhanallah masuk ke satu tempat orang cacat. Tidak tahu kenapa kami tiba-tiba pas lagi mau ceramah. Itu kan mampir di tempat itu untuk sholat asar. Habis asar janjian untuk ceramah. Pas masuk di sana, sholat duhur baru kemudian saya ceramah habis duhur. Pas masuk di situ ternyata itu lembaga pemerintah resmi untuk mengurus orang-orang cacat. Kami masuk di masjidnya, dari imamnya sampai makmumnya semuanya cacat. Subhanallah. Kayak Allah lagi peringatkan gitu. Kita turun, panitianya datang dengan mobil mewah, dijemput mobil mewah lalu turun subhanallah, sholat di situ. Begitu masuk di saf, saya sudah mulai lihat kiri kanan, subhanallah imamnya cacat. Tubuhnya pendek, kemudian dia ada masalah di fisiknya. Orang di sebelah semua sholat ini orang cacat. Ada yang satu datang, subhanallah masuk masjid sampai menggiling-gulingkan badannya untuk sholat gitu kan. Saya balik kiri kanan lalu saya mengatakan subhanallah. Coba lihat ikhwani, bagaimana Allah sampaikan kita di masjid ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Lihat ada orang yang susah, tapi mereka tetap semangat, hidup, mereka bekerja. Lihat nih, kalau kita mau lihat selalu orang-orang yang lebih hebat fisik daripada kita, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang-orang yang begitu. Coba antum lewat, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Kita bisa lihat orang yang tiap hari pungut gelas-gelas air mineral, bajunya kotor gitu kan. Ada banyak, tangannya kotor, hidupnya susah. Sampai ada yang jalan setengah mati gitu. Saya hampir setiap hari, tidak pernah tidak teman-teman sekalian. Setiap saya keluar dari rumah saya di Condet, menuju ke Kemang, menuju kemana-mana kalau lagi pengajian, pasti saya dapat, tidak pernah kurang dari 3-4 orang miskin itu sudah pasti. Pasti orang susah. Kemudian saya sempat mampir, lihat mereka, tanya kabarnya bagaimana. Jadi biar saya tahu ini motor aja saya pakai sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kesian, jalan kaki, sendalnya putus, tua. Antum masih pakai sendal baru, sendal bagus. Gitu. Selalu lihat orang yang di bawah. Itu nasihat yang paling luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Karena kalian lihat orang yang di bawah kalian, karena kalian akan selalu bersyukur. Dan ulama mengatakan kalau mau ditambahkan, dilengkapkan hadis ini, bukan ditambahi hadisnya, tapi dilengkapkan dengan cara memahami kalau diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal kita lagi flu, lihat ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat dari cobaan kita. Maka kita akan terus bisa menjalani kehidupan. Sudah sunnatullah. Subhanallah. Orang susah lebih banyak daripada orang mampu, orang kaya itu. Lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Saya kemarin subhanallah mau ke Balikpapan. Baru kemarin dari Sudirman saya naik motor ke pengajian. Kemudian saya minta tolong salah seorang ikhwan untuk jemput motor saya. Lalu saya naik taksi. Begitu naik taksi ada bapak supir taksi ini orang yang sudah tua. Mungkin ya kalau saya lihat umurnya sudah mendekati 70 tahun. Rambutnya putih semua, duduk ngobrol sama saya. Dari bahasanya beliau saya tangkapnya kayaknya memang orangnya, dia bilang sudah takdir saya nih. Pak, saya selalu jadi supir dari dulu gitu. Dia tidak menyelesaikan sekolah gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah Pak.
Saya dengar ceritanya teman-teman sekalian, kalau saya dari awal sampai ke bandara dengar ceritanya, subhanallah uang 1.000 rupiah itu bernilai sekali buat dia, gitu kan. Luar biasa itu. Sampai dia bilang, saya store, ini Pak susah, store taksi ini 320.000 per hari. Susah dia bilang. Saya kumpulin susah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di pesantren 3 orang. Alhamdulillah begini, alhamdulillah begini. Saya bilang, Pak, dia sudah ngomongin, Pak, Bapak tinggal sabar meninggal, Bapak masuk surga nih. Ini sekarang cobaan Allah yang sedang datang, Pak. Itu adalah sesuatu nikmat yang besar kepada Bapak. Karena dengan cara seperti ini Bapak dalam ketaatan Allah. Mungkin kalau Bapak diberikan lebih daripada ini, mungkin Bapak lebih susah. Nanti akhirnya susah, lupa dengan Allah. Sekarang Bapak masih mau mampir sholat. Bapak masih mau mengingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Maka itu sebuah nikmat, syukurilah. Saya melihat subhanallah, Allah kayak perlihatkan lagi saya. Nih lihat nih, ingat Khalid, ini ada orang lebih susah. Saya bersyukur terus sepanjang jalan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya bisa jalan, bisa normal. Saya masih bisa punya pendapatan, masih bisa biaya keluarga, istri, anak saya. Alhamdulillah, dan berusaha dari rezeki halal. Jadi coba lihat orang yang lebih susah teman-teman. Banyak sekali gitu kan. Kita kalau masuk di gang-gang di Indonesia ini, saya berapa kali masuk di kampung Melayu, di beberapa gang. Jalan waktu itu ada mau azan, saya antar istri saya ke Hermina di rumah sakit waktu itu. Kemudian saya masuk cari mana masjidnya di sini. Oh di belakang, lewat gang-gang, masuk gang. Rumah-rumah orang berdempet-dempetan semua. Ada orang yang buat, bapak-bapak lagi buat gorengan, jual gorengan di depan rumahnya. Saya lihat mungkin ya modalnya mungkin 70.000, 100.000 gitu kan modalnya. Kemudian dia jual di tangga-tangganya, datang beli, bayar 1.000, untung 100 rupiah, 200 rupiah. Seperti itulah. Dan hidup, orang-orang hidup. Azan mereka ke masjid, sholat dengan bahagia, pulang ke rumah, pakai sendal jepit. Masya Allah, enak hidupnya tuh. Gitu kan? Dan ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukan saya larang antum menjadi orang kaya. Kalau Allah bukakan, alhamdulillah. Apalagi kalau bisa diikuti dengan ilmu. Tapi kata Nabi SAW, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Memang orang susah. Jadi kalau antum lagi dicoba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmatin cobaan itu, karena itu sebenarnya sesuatu yang terbaik buat kita. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, tentunya bisa dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Saya pernah mendengar kajian tentang riba. Apakah uang yang tercampur dalam bank itu riba? Sedangkan gaji setiap bulan selalu ditransfer ke bank dan selalu mendapat bunga. Tentu saja tergantung pekerjaan antum. Kalau pekerjaannya halal maka tidak ada masalah. Dan kalau bisa dialihkan ke bank syariah, saya sudah katakan itu jauh lebih baik. Alihkan ke bank syariah jauh lebih baik. Kalau tidak bisa pun harus di situ, ya sudah. Apa boleh buat, yang penting jangan interaksi dengan bunganya. Kalau lagi di print tiap bulan misalnya, print minta, ada kan kodenya sendiri bunga itu. Ini jangan diambil bunganya. Jangan interaksi di situ, dan insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada jalan lain, kalau masih bisa, alhamdulillah lebih baik dipindahkan ke bank syariah sebagaimana sudah saya pandu pertemuan yang lalu. Ketika kita berhutang dengan orang lain, tapi sebelum kita bayar ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia, lalu kita tidak tahu di mana rumah keluarganya saat ini. Apakah hutang tersebut akan jadi tanggungan ana sampai hari kiamat nanti? Bagaimana ana membayarnya sedangkan tidak tahu di mana rumahnya? Sudah kita jawab ya. Jadi sedekahkan atas nama orang itu. Tentu setelah berusaha mencari tahu ya. Kalau sudah tidak tahu sama sekali baru sedekahkan atas nama orang itu. Bukan atas nama antum tapi atas nama orang itu. Apakah boleh berinfak dengan niat membayar utang tersebut? Orang yang kita tidak bisa temui tadi, ya sudah saya jawab. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut tidak Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa, semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang, siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar. Sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Double, jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Istri dan kedua anak saya suka mendengar ceramah Ustaz dari YouTube. Dan saya ikhtiar setiap Rabu datang ke Blok M Square untuk mengaji langsung dengan Ustaz. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait investasi yang saya sisihkan untuk alokasi pendidikan kedua anak saya di masa datang.
Saat ini anak saya yang pertama berusia 9 tahun kelas 3 SD dan yang kedua berusia 6 tahun TKB. Pada tahun 2013 saya mengikuti instansi asuransi ya. Baik, nggak usah disebutin nama asuransinya ya. Dalam program syariah. Premi yang dibayarkan per tahun 6 juta. Sudah 3 kali saya store sehingga total 18 juta rupiah. Akan tetapi di tahun pertama ada biaya apa ini? Baik, sebesar 75% dan hanya 25% dijadikan sebagai investasi sehingga ketika pembayaran premi pertama 6 juta sejumlah 4.500.000 menjadi biaya. Hanya 1,5 juta yang jadi investasi. Di tahun kedua dan seterusnya 100% menjadi investasi. Singkat cerita, dari 18 juta yang sudah di store, hanya tinggal 10 juta dana yang tersedia sekarang. Dan itu pun kalau sekarang dananya saya tarik, ada biaya pembatalan polis sebesar 70%. Sehingga hanya akan ada sebesar 3 juta rupiah. Kalau asuransi syariah ini saya tutup sekarang. Jadi ini asuransi syariah ya. Pertanyaan, bolehkah saya lanjutkan pembayaran premi ini 5 kali lagi sampai tahun 2020 agar tidak terkena biaya pembatalan polis? Padahal sekarang saya ragu. Kenapa asuransi syariah ada biaya-biaya seperti ini? Tentu saja boleh. Ya. Kalau misalnya mau dilanjutin karena dianggap mudarat lebih besar, boleh saja. Tetapi ini sudah bukan asuransi syariah. Dan dari awal saya bilang subhanallah, asuransi ini nggak ada yang syariah ini. Susah mau disyariahkan. Ini kalau asuransi syariah begini, kalau orang batal polis kena 70%, ini zalim ini, gharar. Double gharar malah. Ini kalau ada bahasa lain luar biasa. Dan teman-teman sekalian, berhenti asuransi, berhenti. Enggak usah berasuransi ini teman-teman. Maaf saya bahasakan ini. Karena ini selalu ditanyain berulang-ulang. Asuransi itu hanya menjanjikan hal yang tidak terjadi mayoritasnya. Nanti kalau tabrakan, nanti kalau rawat nginap, nanti kalau anak anda sudah dewasa, kalau mati sebelum dewasa, kalau besok kita mati sekeluarga, kita nggak tahu. Atau asuransinya yang habis semuanya, kena bakar, hangus, dan seterusnya. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa? Mayoritasnya semua mendapatkan keuntungan. Asuransi ini perusahaan yang besar untungnya di dunia, gitu kan? Karena memang dari sekian banyak orang yang klaim, berapa orang yang klaim? Coba antum lihat, sedikit sekali yang klaim. Dan berapa banyak orang dari zaman dulu miliaran manusia tidak ada asuransi hidup. Kenapa antum kayak ketakutan? Jadi yang dijual jasa ketakutannya, gitu kan? Nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti berapa kali telepon saya tuh, telepon datang minta waktu luar biasa dikejar-kejar. Begini, begitu, begini. Saya bilang saya nggak ikut. Kenapa Pak? Haram dalam agama. Hanya saya bilang begitu. Haram. Oh ya haram ya Pak. Iya. Assalamualaikum ditutup semuanya. Habis sudah dibilang saya nggak mau ikut. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Dikejar terus. Nggak bisa. Allahu a'lam. Tentu kalau antum mau, kalau ini penanya ini mau sekalian melepaskan diri sudah aman, ya udah tarik aja. Dapat 3 juta ya sudah, apa boleh buat? Apa urusan dia mau melakukan perbuatan itu? Dan asuransi tidak ada hubungannya dengan investasi teman-teman sekalian. Tidak ada hubungan sama sekali. Apa hubungannya asuransi dengan investasi? Nggak nyambung, secara syar'i nggak nyambung ini. Tidak ada hubungannya asuransi dengan investasi, sama sekali. Kalau mau betul-betul investasi, perusahaan memang investasi, orang investasi lalu dikelola. Tapi kalau dia masuk asuransi dengan jaminan memberikan nanti kalau sakit, nanti kalau anaknya dewasa, nanti kalau begini, kemudian dengan alasan investasi dana nggak nyambung, nggak ada tali penyambungnya, gitu loh. Nggak bisa. Investasi ya investasi, udah selesai. Investasi saja dibuka perusahaan, tidak usah dihubungkan dengan asuransinya, Allah alam. Tapi ini sudah pernah dibahas oleh para ulama. Kalau ada orang sudah terlanjur terlilit KPR riba, atau sudah terlanjur terlilit dengan asuransi yang ada ghararnya seperti ini, kalau dia tarik maka lebih merugikan. Bolehkah dia lanjutkan sementara memang itu merupakan kemampuan dia untuk mengambil haknya? Jawabannya boleh. Tapi ingat, kalau dilanjutkan pun sampai 2010 saudara, 2020 tadi, maka yang antum boleh tarik hanya yang antum store. Ya. Jadi jangan sampai kita lanjut sampai 2020 nih. Ternyata yang kita store misalnya 100 juta. Lalu karena sudah mencapai target tahunnya, kita akan mengambil dari perusahaan, dari asuransi 200 juta. Ini apa alasannya nih? Gitu kan? Nggak bisa. Oh investasi, baik. Bapak pernah lihat nggak investasinya apa? Sektor real bukan? Dia masuk ke judi atau bukan nih? Haram atau enggak investasinya? Tanya, mana? Coba saya mau lihat.
Oh sektor real ada perkebunan, di mana perkebunannya? Saya mau lihat coba. Kebanyakan fiktif itu, kebanyakan, saya tidak katakan yang ini ya. Kebanyakan mereka tidak punya. Saya pernah datang begitu, saya langsung katakan, Pak investasi gini-gini, baik, di mana investasinya? Saya mau tahu. Oh di Jawa Tengah Pak, di mana Jawa Tengah? Saya mau investasi, tapi saya mau tahu di mana tempatnya. Oh gini, nggak tahu, nggak jelas gitu. Oh nanti saya tanyakan pada atasan saya, baik, dari waktu itu sampai sekarang saya nggak pernah ditelepon lagi. Nggak jelas, dia nggak tahu di mana. Jadi kalau antum punya modal begini, subhanallah, punya 6 juta uang, lebih baik dimulai dengan usaha pribadi, mandiri, coba pelan-pelan, apa yang bisa dijual gitu kan, itu lebih baik. Atau tabung saja buat anak, murni, setahun 6 juta, alhamdulillah ditabung buat dia 6 juta per tahun, sudah alhamdulillah sangat bagus gitu kan. Ini sudah tadi saya jawab ya, bagaimana para ustadz akan asuransi yang tadinya diniatkan untuk menyisihkan biaya untuk pendidikan anak masuk SMP atau pesantren. Sudah ada dananya, boleh ke asuransi ini? Sudah saya jelaskan. Jadi Allah alam saya sarankan penanya, dan jazakallah khair sudah datang di pengajian ini bersama istri dan anak. Mudah-mudahan insya Allah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sarankan pribadi, kalau tanya saran saya maka lepaskan diri dari situ teman-teman sekalian. Semua yang berbau gharar, yang berbau riba, yang berbau zalim, subhanallah pasti membuat dada sesak. Pasti membuat ada sesuatu yang kayak terikat gitu. Sesuatu yang sifatnya halal pasti pelong dada itu. Coba dipraktekin di lapangan. Dan subhanallah kalau saat kita terikat dengan sesuatu akad yang ada hukum minimal syubhanya dalam agama, itu kita kayak sulit untuk mendapatkan jalan keluar, kayak berpikir, kayak ini susah. Ada saya cobaan-cobaan juga datang. Coba keluar dari kemelut itu dan mulai coba dengan usaha apa kayak usaha apa ya. Kalau nggak bisa ya nabung. Ingat teman-teman sekalian, semua anak kita itu hanya titipan. Pernah istri saya bilang sama saya, bagaimana kalau seandainya kita meninggal nih? Anak-anak bagaimana? Saya tanya balik, apa hak kamu kepada anak-anak ini? Apa andil kamu di anak-anak ini? Ada sesuatu? Kau yang lukis alisnya? Kamu yang lukis matanya? Kamu yang berikan dia lidah? Kamu yang kasih dia nyawa? Enggak, baik. Apa andil kamu? Ada penciptanya. Kalau kamu sama saya mati, penciptanya akan mengurusnya. Sebagaimana kamu dan saya sekarang diurus setelah orang tua kita meninggal. Apa yang mesti ditakutin nih? Gitu kan? Jadi tidak usah terlalu jauh ke depan sana teman-teman sekalian. Bukan saya larang ya. Untuk punya sesuatu masa depan yang cemerlang, bukan. Tapi cemerlang yang jelas secara syar'i. Nabung lebih baik. Atau investasi di usaha tertentu. Lebih baik. Jadi kan? Kita yang bukain usaha. Kalau tidak tabungin sampai insya Allah punya modal. Kalau antum bisa kasih 6 juta per tahun. Anak antum sekarang masih SMP. Anggap 6 tahun ke depan. 6 kali 6 sudah ada 36 juta kalau dia tamat SMA. Itu Masya Allah. Sudah luar biasa itu. Gitu kan? Mungkin bisa bantu biaya sekolahnya. Ataupun mungkin dia nanti bisa dipakai sebagai modal. Mulai dia berusaha masuk pasar. Dia coba kenal dan seterusnya. Itu lebih baik. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita, atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita, yang mana mereka memakainya untuk di luar, bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau, dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misal ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim, tapi dia juga jual baju tidur, misal. Baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ, bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya, gitu. Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini, maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu a'lam, yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan, lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju yang konvensional, mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi Masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ya, ada banyak terjadi seperti itu. Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya.
Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan, untuk memberikan manfaat kepada orang. Supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan, dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya, semuanya terganggu nih. Dan itu. Seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap, jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik, apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan, tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak. Saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak. Dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz. Waktu bank syariah dibuka. Begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih?
Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram, mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini. Saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini. Supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah memang hukum agamanya. Dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini. Dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar. Banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia? Dahulu saya pernah kerja dan pernah mengambil apa yang bukan hak saya. Sekarang saya sangat menyesali semua itu dan saya mohon ampun sama Allah atas semua dosa itu. Ada keinginan untuk menemui orang yang saya zalimi dan berterus terang tentang dosa-dosa saya itu. Tapi saya, enggak ada keberanian untuk melakukan semua itu. Apa saya harus jujur sama orang itu supaya dosa saya diampuni? Tadi tergantung ya. Kalau materi yang antum ambil, kayak benda ya, HP, mobil, apalah benda-benda uang, maka wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Dan ini kata para ulama boleh disampaikan maaf tanpa menyebutkannya, tapi dikembalikan haknya. Tentu ini agak sulit. Lebih aman kalau bisa bahasakan maaf ya. Saya apa adanya. Saya betul-betul baru tahu agama dan ini saya dulu berbuat salah. Saya mengaku salah karena saya pernah mengambil barang kamu yang ini dan saya kembalikan. Barang itu bahkan sudah saya jual, kurang lebih nilainya sekian. Masih ingat dulu ada benda kamu hilang ini? Itu saya yang ambil. Dan ini haknya, silakan saya berikan. Itu jauh lebih aman. Clear pada saat itu sama dia, clear sama Allah. Kalau mau lebih aman, gitu kan? Langsung selesai. Meninggal semenit kemudian masuk surga insya Allah. Gitu kan? Tapi kalaupun kita malu misalnya, kata ulama khusus materi ya, benda. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengembalikan dengan cara tertentu. Seperti misalnya memposkan barang itu, gitu kan? Sambil juga kita menyampaikan maaf dengan cara tertentu yang memang secara umum, maaf ya kalau saya punya salah selama ini. Lalu kita mengembalikan barang itu walaupun dia tidak tahu. Yang penting sudah sampai ke dia. Ini ada pendapat ulama, tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Kalau perusakan citra, ini nggak bisa teman-teman. Harus bilang sama dia. Saya pernah menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu. Harus dibahasakan. Nggak bisa enggak. Apa boleh buat? Memang harus begitu. Resikonya. Lalu kemudian, tapi saya mau perbaikin. Saya cuma mohon kamu ridhoi. Maafin saya. Apapun konsekuensinya saya akan jalani. Baiklah, saya mau kau perbaikin nama saya lagi. Baik, saya usahakan maksimal. Tapi maafin saya. Kalau kita sudah minta maaf teman-teman sekalian, kalau merusak citra, dan ternyata kita sudah tulus berusaha dan dia tidak mau maafkan, kita sudah aman sebenarnya. Asal ikhlas ya. Hari kiamat Allah SWT sudah maafkan. Tapi kalau materi tadi nggak bisa, dikembalikan. Makanya tadi ini harus dibahasakan, ini harus dikembalikan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Saya bekerja sebagai sales mobil di mana setiap transaksi banyak menggunakan sistem kredit dan menjadi masalah tidak semua customer menggunakan sistem syariah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tawarkan syariah. Usahakan antum punya relasi yang sangat kuat. Saya yakin teman-teman marketing nggak usah diajar lah. Bagaimana Anda bisa membuat barang itu laku, mobil itu laku, motor itu laku, maka kita juga bisa merayunya untuk bisa ke syariah. Caranya kita ketemu langsung ke cabang-cabang terdekat lalu bahasakan. Saya ini sering kedatangan konsumen satu hari 50 orang loh, 30 orang loh, 10 orang loh. Saya mau mereka ke bank syariah. Bagaimana penawaran Anda yang bagus buat saya? Coba diskusi. Apa yang kira-kira bisa membuat dia tergiur? Ini loh, bank konven itu tawarkan ini. Ini loh penawarannya. Coba hitung-hitungan. Bisa nggak Anda lebih murah daripada ini? Supaya ada yang saya bisa sampaikan kepada konsumen. Kan gitu. Coba datang, sampaikan. Negosiasi. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu. Jalan keluarnya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu.
Karena tidak mungkin teman-teman pada saat antum membuka kredit dengan bank konvensional lalu saya bilang oh ini nggak kena dosa. Dari sisi mana coba? Oh jelas dia akhirnya KPR ke bank riba. Dan antum penyebabnya dari sisi mana saya bisa bilang secara syar'i dan itu bertanggung jawab hari kiamat itu boleh. Tidak mungkin kan gitu. Pastilah tidak boleh. Solusinya adalah tawarkan ke bank syariah dengan cara tadi contoh. Teman-teman marketing sangat tahu masalah ini. Atau coba datang kepada kepala dealer. Kira-kira bagaimana caranya Pak saya atau ibu saya ingin menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau beli cash. Apa solusinya di dealer? Bisa nggak bayar cicilan 6 kali, 12 kali di sini di dealer? Mungkin ada yang menggiurkan sehingga kita tidak usah lagi berhubungan dengan bank misalnya. Apalah, coba sistem apa kira-kira yang bisa? Karena kita harus dapat celah syar'i. Kalau nggak bisa. Celah syar'i diantaranya itu mereka cicil sama dealer. Atau kita giurkan dengan diskon yang besar, atau kalau dia beli cash, ya, kemudian dia dikasih motor kah, dikasih apalah yang menggiurkan daripada diskon kasih benda mungkin bisa lebih menarik. Misal contoh itu semua hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nah itu yang dilakukan. Selain daripada ini Allahu a'lam saya tidak tahu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan mudah-mudahan saja majelis kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebagian pertanyaan saya tidak bisa baca karena saya juga baru tiba dari bandara langsung ke sini tadi dari Balikpapan. Saya butuh istirahat malam ini karena besok pagi juga ada kegiatan taklim yang lain. Mungkin malam ini kita tutup sampai 8:30 malam ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Insya Allah di Rabu akan datang dengan waktu yang seperti biasa sampai jam 9. Dan mudah-mudahan teman-teman yang bertanya pada malam ini yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih susah diberikan kelapangan, diberikan harta, diberikan keturunan, diberikan pasangan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, diluapangkan dadanya untuk bisa menerima, untuk meninggalkan hal yang haram. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas teman-teman sekalian. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan mereka di tangan kita. Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan malaikatnya hadiri majlis ilmu yang mulia ini agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Kemudian juga bagi teman-teman yang mau partisipasi untuk menyumbang di Islamic Center, kami sudah temukan lokasi dan sudah ada bangunannya alhamdulillah. Dan itu akan kami buka untuk kelas-kelas dai dan kelas-kelas khusus untuk kuliah. Kelas dai itu sendiri ada juga kelas untuk kuliah ya, yang insya Allah saya harapkan bisa jadi STAI, Sekolah Tinggi Ilmu Islam tentunya. Dan itu dalam waktu dekat insya Allah kita akan coba bebaskan bangunan dan tanah itu daerah Dewi Sartika. Saya lagi berusaha insya Allah dan bebas saja beberapa teman-teman yang mau menyumbang. Kalau lihat di Android ya di Play Store kalau di tempat ya saya yang di KHB itu yang resmi logonya, maka di situ akan ada nomor rekening dan bisa ditransfer untuk Islamic Center. Dan saya harap teman-teman yang sudah punya nomor HP saya bisa diberitakan kalau sudah transfer dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.